Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silakan Fikram dipimpin dulu doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang baik. Berdoa selesai. Ibu langsung dulu ya. Untuk kehadirannya bagaimana? Ada yang apa? Atau izin atau sakit? Tiada. Jadi semuanya hadir ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi di sini sebelum kita materi atau tahapan inti, Ibu ada pertanyaan sedikit mengenai pembahasan yang akan Ibu ajarkan hari ini. Pertanyaan pertama, mengapa kesehatan sistem pernapasan merupakan hal yang penting diperhatikan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Langsung saja. Jika tidak dijaga dengan baik, terutama sistem pernapasan membuat kamu kesulitan bernafas. Oke, jadi kalau kita tidak menjaga dengan baik, otomatis kita bisa kerusakan atau kesulitan dalam pernapasan. Otomatis ini berkaitan dengan organ pernapasan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah pengaruh pernapasan manusia ketika kita itu menghirup udara tercemar? Ada pengaruhnya tidak? Ada. Siapa yang bisa berikan contoh atau penjelasan? Dini, silakan Dini. Lanjut. Dapat memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Oke, dapat terjadinya penyakit asma, Ispa dan kanker paru-paru. Biasanya siapa yang menyebabkan ini? Kalau orang biasanya kanker paru-paru? Orang ya? Oke, bagus sekali. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan paru-paru orang perokok dengan tidak perokok? Ya, ada. Ada pengaruh tidak? Ada. Pengaruh apa yang pertama pengaruhnya? Kalau selalu ada merokok lebih kecoklatan atau hitam. Nah, kemudian yang tidak perokok warnanya lebih segar. Nah, jadi salah satu contoh bahwa ternyata yang perokok itu paru-parunya itu berwarna coklat atau bisa jadi marron yang menuju kecoklatan. Kenapa? Karena di situ paru-parunya sudah mengalami kerusakan. Nah, jadi dari penjelasan tadi, dari pertanyaan tadi, untuk materi hari ini kita membahas tentang gangguan sistem respirasi pada Manusia. Kemudian, penting tidak kalau kita mempelajari materi gangguan pernapasan pada manusia? Penting. Apa pentingnya dan apa manfaatnya? Kita dapat menjaga kesehatan terutama pada organ pernapasan. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu bahwa kalian dapat menganalisis gangguan sistem pernapasan pada manusia. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengaitkan teknologi sistem pernapasan yang melibatkan dalam sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya, kalian dapat menguraikan upaya apa saja yang harus dilakukan agar sistem pernapasan kita tidak rusak atau tidak terganggu. Nah, masih ingat bentuk penilaian yang pernah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi bentuk penilaian di sini ada 3. Pengetahuan dilihat dari hasil post test kalian yang mengisi tes yang kalian nanti sebentar.
Kedua, keterampilan, yaitu tanya jawab ketika diskusi, melihat keaktifan kalian. Kemudian sikap, bagaimana sikap kalian di saat kalian dalam proses pembelajaran. Jadi begini ya, karena ada lampu, jadi di sini ibu tampilkan video, nanti kalian dengar saja. Data menunjukkan pada Minggu 30 April 2023, kasus terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai lebih dari 20 juta orang. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat 12 pasien meninggal pada hari Minggu kemarin, sehingga jumlah korban jiwa akibat virus tersebut menjadi 160 orang. Berdasarkan data yang coba temuan kasus TBC sejak 2020 hingga seiring dengan masifnya pelajaran yang dibutuhkan. Pada 2020 ada 82.243 kasus ditemukan. 2021 ada 92.624 kasus ditemukan. Sementara hingga Oktober 2020 terdapat 103.034 kasus ditemukan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung pada 2017 terdapat lebih dari 8.000 penderita asma. 68 orang diantaranya meninggal dunia, sementara pada 2018 angka penderita asma meningkat menjadi lebih dari 12.000 kasus dan 120 orang diantaranya meninggal dunia. Oke. Jadi karena kita terkena oleh lampu, jadi video yang ditampilkan tadi itu adalah kasus-kasus mengenai gangguan sistem pernafasan. Jadi mungkin tadi sudah ada sempat melihat, tidak sempat ya, kita minta maaf ya. Dari tampilan video yang singkat tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Oke. Yang pertama apa? Masalah apa yang bisa kalian lihat dari video yang barusan ibu tampilkan? Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya gangguan pernafasan pada manusia? Yang kedua, Ada yang menyebabkan terjadinya penyakit asma dan kanker paru-paru. masih ada? Saya Oke, silakan Gibran. bagaimanakah upaya dilakukan agar tidak terjadi gangguan pernafasan? Masih ada? Masih ada? Yang katakan tadi masih ada? Masih ada ya. Jadi karena hanya ini yang kalian tanyakan atau dari persoalan yang di video tadi, jadi sebelum kita jawab ini, ibu bentuk kalian dalam sebuah kelompok. Jadi ini akan terjawab di LKPD. Nah, jadi sekarang didengarkan namanya ya. Pembagian kelompok di sini dibagi menjadi 5 kelompok. Untuk kelompok 1, Alivia Iza, Atika, Ia, dan Rizky Jaya. Silakan bergabung. Kelompok 2, Alifa, Novita, Revin, Syahab, Faliza. Kelompok 3, Muhammad Ibrahim, Samu Cakra, dan Nakifa. Kelompok 4, Ia Muswatul, Alizan Halia, Asmi dan Iwa. Kelompok 5, Jana Tomawa, Dia Wayuni,
Jangan lupa tulis nama ya. Mati lampu. Lampu mati. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya, dilihat dia punya jawaban yang ada disediakan di bahan ajar. Kalau bisa semuanya terlibat ya. Waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Kalau ada yang kirim uang, tanya ya.
Coba buat yang nomor 2. Lihat ya penyebabnya, empat saja. Lihat soalnya. Silakan. Menit lagi ya. Sabar dulu.
berdua. Di tempat situ saja, naik. Kepada kaum berdua, Ibu persilakan. Moderator di sini bukan moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Alifah. Kepada Alifah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama yaitu bagaimana pendapat Anda tentang hal ini dan analisislah dampak apa saja yang diakibatkan oleh asap rokok bagi kesehatan. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, pneumonia, penyakit hipotensi dan organ reproduksi, penyakit lambung dan resiko stroke. Yang kedua ada seberapa besar pengaruh negatif dampak pencemaran udara dari bahaya rokok pada perokok pasif, ibu hamil dan menyusui bagi kesehatan. Pada perokok pasif juga sama berisikonya untuk terkena penyakit jantung seperti perokok aktif. Meski tidak pernah merokok sebelumnya, Anda berisiko mengalami penyakit jantung hingga sekitar 25-30%. Pengaruh ibu hamil, kematian janin, kelahiran prematur, dan gangguan perkembangan janin. Pada ibu menyusui, kebiasaan merokok dapat menurunkan produksi ASI, mempersingkat periode laktasi, dan mengurangi legitimasi. Nomor 3, tuliskan 4 gangguan yang menyerang sistem pernapasan manusia, penyebab dan cara menanggulanginya. Yang pertama ada asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Penyebab utama asma beragam, seperti alergi, kebiasaan merokok, udara terlalu dingin, udara terlalu lembab, dan rasa sensitif terhadap debu. Cara mengatasi penderita asma saat penyakit kambuh adalah dengan memberikan obat semprot atau obat suntik yang mengandung epinefrin atau isoproterenol. Jika tidak ada obat tersebut, dapat juga diberikan minuman hangat dan menghirup uap air panas. Cara mencegah asma supaya tidak kambuh adalah dengan menghindari merokok. Cara mengatasi penderita asma saat penyakitnya kambuh adalah dengan memberikan obat semprot atau obat suntik yang mengandung epinefrin atau isoproterenol. Jika tidak ada obat tersebut, dapat juga diberikan minuman hangat dan menghirup uap air panas. Cara mencegah asma supaya tidak kambuh adalah dengan menghindari merokok, polusi, debu, udara dingin, udara lembab, dan bahan-bahan yang dapat memicu alergi. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis (OLUC). Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Keadaan ini menyebabkan peningkatan kerja sebagian otot pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru, mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernapasan,
mengurangi luas permukaan membran pernapasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernapasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Yang ketiga adalah farinitis, merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan, terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus dan bisa juga disebabkan terlalu banyak merokok. Yang terakhir adalah bronkitis, adalah penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri atau virus. Penyebab lainnya adalah asap rokok, debu atau polutan udara. Cara mengatasi bronkitis akut adalah dengan menggunakan obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID. Sedangkan cara menangani bronkitis kronis adalah dengan berhenti merokok, transplantasi paru-paru dan memberikan oksigen tambahan. Nomor 4, jelaskan 2 teknologi yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia yang telah banyak dikembangkan. Yang pertama ada teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik. Bentuk pulmotor yang digunakan dalam keadaan darurat dan yang berada di rumah sakit berbeda. Pulmotor yang ada di rumah sakit dilengkapi dengan tabung oksigen berukuran besar dan biasanya dilengkapi dengan instalasi khusus yang memudahkan untuk proses penggunaannya. Pulmotor yang dilengkapi tabung oksigen lebih cepat membantu proses pemulihan pernapasan karena setelah penyumbatan ditarik keluar, maka oksigen langsung dimasukkan ke tubuh pasien sehingga diharapkan kondisi pasien bisa segera pulih seperti sedia kala. Yang kedua ada teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Proses pengukuran inilah yang dilakukan oleh alat bernama spirometer dan proses pengukurannya diberi nama spirometri. Untuk mengetahui kondisi paru-paru, maka spirometer akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik. Untuk menentukan baik atau tidaknya, maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Spirometer sangat penting perannya dalam dunia kesehatan paru-paru. Spirometer berperan penting pada penyakit obstruktif atau kronis. Teknologi sistem pernapasan yang satu ini mampu mendiagnosa penyakit, mulai dari pertama kali penyakit itu terdiagnosa hingga selama proses pengobatannya. Yang kelima ada bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang gangguan sistem pernapasan. Saya merasa senang karena dalam pembelajaran kali ini saya dapat mempelajari tentang gangguan pernapasan, dimulai dari penyebabnya hingga ke cara menanggulanginya, sehingga saya dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Izanul Latifah dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana gangguan seperti pneumonia dapat mempengaruhi fungsi paru-paru dalam sistem respirasi? Bagaimana gangguan seperti dapat mempengaruhi fungsi paru-paru, dapat mempengaruhi fungsi paru-paru. Adakah itu? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya memastikan saya dari kelompok 3 akan melanjutkan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana proses difusi oksigen terjadi dalam sistem pernapasan manusia? Bagaimana proses difusi oksigen terjadi dalam sistem pernapasan manusia? Oke, silakan. Jadi ada dua sudah pertanyaan dari kelompok pertama, bagaimana gangguan seperti pneumonia dapat mempengaruhi paru-paru. Dan yang kedua itu dari kelompok 3, bagaimana proses difusi oksigen terjadi dalam pernapasan manusia. Silakan para kelompok 2 hingga 20 menit jawaban untuk mencari jawabannya. Untuk kelompok 1, 3, 4, dan 5 silakan juga bisa membantu penyaji. Aku tidak boleh menjawab kepada diri sendiri. Pertanyaan dipegang tadi? Apa?
Terima kasih atas jawabannya, kami sudah mendapatkan jawaban. Mungkin ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Oke, silakan ya. Ibu ambil lagi. Sebelum diserahkan ke ini, silakan. Ada yang menambahkan? Dipersilakan. Silakan Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman dari kelompok 3 membacakan pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana gangguan seperti pneumonia dapat mempengaruhi sistem paru-paru? Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang dapat mempengaruhi sistem pernapasan dengan beberapa cara. 1. Peradangan. Infeksi bakteri, virus, atau jamur pada paru-paru menyebabkan peradangan yang dapat merusak jaringan paru-paru. 2. Ada penumpukan cairan. Infeksi pneumonia dapat menyebabkan penumpukan cairan di dalam rongga paru-paru. 3. Ada kerusakan jaringan. Pneumonia dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. 4. Ada kesulitan bernapas. Dan 5. Ada gangguan pertukaran gas. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih ya kelompok 3. Silakan ada lagi yang menambahkan? Ada? Ada Kelompok 5 barangkali menambahkan? tidak ada kita. Ada? Ada? Oke, jadi sebelum diserahkan ke kelompok ini, si pemateri, bagaimana polanya? Sudah paham? Sudah? Nah, jadi pneumonia. Jadi kenapa penyakit itu atau gangguan tersebut berpengaruh pada paru-paru? Karena kenapa? Pneumonia atau gangguan tersebut itu yang sakit atau yang rusak adalah alveolus. Jadi alveolus itu di situ yang paling utama. Karena kenapa? Di situ ada oksigen. Jadi kenapa sampai terjadi pneumonia tadi? Karena infeksinya diakibatkan oleh virus dan bakteri, sehingga terdapat cairan. Ketika banyak cairan di paru-paru atau di alveolus, maka manusia bisa kesulitan bernafas. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Sudah penyakit sudah? Untuk pertanyaan selanjutnya? Oke, Mas Kandi, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana proses difusi oksigen terjadi dalam sistem pernapasan manusia? Proses ini terjadi akibat tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dibanding udara luar. Setelah itu, oksigen di dalam alveolus akan berdifusi atau perpindahan oksigen dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah ke dalam pembuluh darah yang melewati alveolus. Sebelum diserahkan kepada kelompok 3, atau ada yang membantu atau menambahkan, Ibu persilakan. Ada? Ada? Oke, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan jawaban dari kelompok 2. Proses difusi oksigen terjadi melalui membran alveoli di paru-paru. Ketika kita menghirup udara, oksigen masuk ke dalam alveoli dan dari sana oksigen difusi melalui dinding tipis alveoli ke dalam pembuluh darah kapiler yang melingkupinya. Difusi ini memungkinkan oksigen masuk ke dalam darah, kemudian diangkut oleh sel darah ke seluruh tubuh untuk mendukung proses metabolisme. Jadi jawabannya hampir sama ya dengan penyanyi, bahwa pertanyaan untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 3 ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Masih ingat pernapasan internal dan eksternal. Jadi dia tadi atau lebih fokusnya tadi saya dengar bahwa pernapasannya melalui internal. Ya? Oke. Bagaimana penanya, paham atau belum? Sudah paham? Ya. Oke. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Selanjutnya yang presentasi kelompok 3 silakan. Siap. Oke, silakan. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain menyimak ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang gangguan sistem pernapasan. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini dan analisislah dampak apa saja yang diakibatkan oleh asap rokok pada kesehatan. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang bronkitis, pneumonia, penyakit hipertensi dan organ reproduksi, penyakit lambung dan resiko stroke. Pertanyaan kedua, seberapa besar pengaruh negatif dampak pencernaan udara dari bahaya rokok pada perokok pasif, ibu hamil dan menyusui bagi kesehatan? Perokok pasif juga sama berisikonya untuk terkena penyakit jantung seperti perokok aktif. Meski tidak pernah merokok sebelumnya, Anda berisiko mengalami penyakit jantung hingga sekitar 25-30%. Pengaruh ibu hamil. Kematian janin, kelahiran prematur dan gangguan perkembangan janin. Yang ketiga, ibu menyusui. Kebiasaan merokok dapat menurunkan produksi ASI, mempersingkat periode laktasi, dan mengurangi ionium ASI. Pertanyaan ketiga, tuliskan 4 gangguan yang menyerang sistem pernapasan manusia, penyebab dan cara menanggulanginya. Yang pertama, penyakit asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot otot pada trakea dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Penyebab utama asma adalah beragam, seperti alergi, kebiasaan rokok, dan udara terlalu dingin. Cara mengatasinya adalah dengan memberikan obat semprot atau obat suntik yang mengandung epinefrine atau isoproterenol. Yang kedua, penyakit tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Cara mengatasinya adalah dengan pengobatan selama 6 bulan. Yang ketiga, penyakit bronkitis. Bronkitis adalah penyakit karena penyakit pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya adalah karena infeksi kuman atau bakteri dan virus. Cara mengatasi bronkitis akut adalah dengan menggunakan obat antiinflamasi dan non-steroid. Penyakit keempat adalah emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Penyakit ini menyebabkan penderita sulit bernapas, sering mengalami batuk kronis dan sesak napas. Cara mengatasi penyakit emfisema adalah dengan menggunakan inhaler, pemberi oksigen, dan menghindari polusi. Pertanyaan keempat, jelaskan 2 teknologi yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia yang telah banyak dikembangkan. Yang pertama, teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernapasan buatan. Pulmotor yang dilengkapi tabung oksigen lebih cepat membantu proses pemulihan. Karena setelah penyembuhan ditarik keluar, maka oksigen langsung dimasukkan ke dalam tubuh pasien, sehingga diharapkan kondisi pasien bisa segera pulih seperti semula. Dan 2, teknologi spirometer atau alat diagnosis kondisi paru-paru.
Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosis kondisi paru-paru. Kapasitas paru-paru sering dijadikan parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Proses pengukuran menilai yang dilakukan oleh alat bernama spirometer dan proses pengukuran diberi nama spirometri. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang gangguan sistem pernapasan? Kami merasa sangat senang setelah belajar tentang gangguan pernapasan karena jadi lebih tahu dengan memahami gangguan sistem pernapasan. Kami dapat lebih menyadari tanda-tanda dan gejala masalah pernapasan serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil. Dengan pengetahuan tentang gangguan sistem pernapasan, kami juga memahami faktor resiko yang dapat menyebabkan gangguan tersebut, seperti merokok, polusi udara, alergi, infeksi, dan lainnya. Setelah itu, dengan pemahaman tentang gangguan pernapasan, kami juga dapat lebih memahami pengobatan dan perawatan yang tersedia untuk gangguan tersebut. Dapat kami simpulkan tentang gangguan pernapasan yaitu yang pertama penyakit asma, tuberkulosis, faringitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, difteri, infeksi, kanker, sinusitis, influenza. Dan bisa kami simpulkan adalah teknologi pernapasan pada manusia. Yang pertama teknologi pulmotor atau alat pernapasan buatan. Yang kedua teknologi oksigen catheter atau selang pernapasan. Yang ketiga teknologi spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Yang keempat teknologi nebulizer. Yang ketiga upaya untuk menjaga sistem respirasi manusia. Yang pertama berolahraga, tidak merokok, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Yang keempat mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kelima menghindari paparan polusi, rajin mencuci tangan, dan terakhir latihan pernapasan. Itulah hasil diskusi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjadikan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalan Tunawa dari kelompok 5 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa rokok lebih menyerang paru-paru pada organ tubuh, terutama pada sistem pernapasan? Mengapa rokok lebih menyerang Paru-paru pada organ tubuh, terutama pada sistem pernapasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Dio Sotunasana akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Baik, pertanyaannya, bagaimana sistem pernapasan manusia bereaksi terhadap kondisi medis seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik atau penyakit paru lainnya? Baik, saya ulangi, bagaimana sistem pernapasan manusia bereaksi terhadap kondisi medis seperti asma, penyakit paru obstruktif kronik, atau penyakit paru lainnya. Terima kasih. Di sini terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa rokok itu lebih menyerang paru-paru, terutama pada
pernapasan. Kedua, bagaimana sistem pernapasan manusia bereaksi terhadap beberapa penyakit, salah satunya asma, kemudian paru-paru yang kronis. Silakan kelompok 3 dijawab. Pas waktu 5 menit dari sekarang. Untuk kelompok lain bisa juga menambahkan ya atau membantu. Silakan. Yang lain bisa menambahkan ya, tapi tidak boleh menjawab pertanyaan sendiri. Kelompok 3 sudah? Ada jawabannya? Yang lain bisa menambahkan ya. Jadi diskusi bukan saling adu-adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa rokok lebih menyerang pada paru-paru, terutama pada sistem pernapasan? Rokok dapat lebih menyerang paru-paru dan sistem pernapasan karena mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat merusak jaringan paru-paru dan mengganggu fungsi pernapasan. Oke, jadi jawaban dari kelompok 3 sebelum saya serahkan kepada penanya, kelompok lain mungkin ada menambahkan? Ada menambahkan? Ada. Oke, silakan kelompok 2 untuk menambahkan jawaban dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menambahkan. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, pneumonia. Boleh? Sebelum dikembalikan lagi, Anda mungkin menambahkan lagi? Ada? Jadi kenapa rokok itu merupakan, dan sekarang ya, itu merupakan penyebab utama sampai manusia itu dapat terserang atau terganggu di sistem pernapasan. Kenapa? Karena di rokok
Merokok. Jadi itu jawaban dari kelompok 3 dan tambahan dari Ibu juga. Bagaimana kelompok 5, ada yang mau masih kurang atau pas atau sudah? Sudah. Oke. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua. Sudah ada jawabannya? Sudah? Pikiran kelompok penyanyi sudah ada? Sudah. Kalau bisa yang lain langsung jawab. Yang lain bisa menambahkan ya. Ya. Kelompok yang lain ada? Bisa membantu? Oke, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Kira sudah? Oke, ditambahkan. Langsung saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana sistem pernapasan manusia bereaksi terhadap kondisi medis seperti asma dan paru-paru kronis? Saat paru-paru mengalami kondisi medis seperti asma dan paru-paru kronis, terjadi berbagai reaksi dalam sistem pernapasan manusia. Pada asma terjadi penyempitan saluran napas akibat peradangan kronis yang menyebabkan sesak napas, dada terasa berat, dan batuk, terutama pada malam atau dini hari. Penyempitan saluran napas ini merupakan respon terhadap rangsangan yang tidak akan mempengaruhi saluran pernapasan pada paru-paru normal. Sementara itu, pada paru-paru kronis terjadi pengerasan jaringan atau akibat fibrosis yang menyebabkan penurunan elastisitas paru dan gangguan pengembangan paru. Oke, jadi itulah jawaban dari kelompok 3. Sebelum saya serahkan kepada penanya, ada yang mau menambahkan? Oke, jadi Ibu, bagaimana sebelum Ibu jelaskan untuk penanya? Masih kurang atau sudah pas? Hah? Mungkin lebih detail lagi. Lebih detail lagi ya? Jadi pertanyaan di sini, bagaimana sistem pernapasan manusia itu bereaksi ketika kita dalam kondisi asma maupun penyakit paru-paru kronis. Jadi bukan hanya 2 penyakit tadi ya. Influenza saja itu kan kalau dia gangguan pernapasan yang paling serius atau tidak serius. Nah, itu saja ketika kamu influenza, sehat tidak badan kalian? Tidak. Jadi walaupun Cinderella yang datang, pasti saya akan kamu tidak fokus. Apalagi yang tadi asma dengan paru-paru atau penyakit paru-paru kronis. Bagaimana reaksi tubuh kita? Otomatis tubuh kita mengalami gangguan atau penyakit. Salah satunya kita kesulitan bernafas. Jadi apalagi berbicara paru-paru kronis ya. Bisa jadi, apalagi kalau kita skaknya di paru-paru kronis, berarti ajal sudah mendarat. Jadi itu barangkali ya untuk kelompok 4 bahwa reaksi tubuh kita itu otomatis akan berubah. Otomatis yang tadinya enak pernapasannya sudah berubah, berarti terjadi penyempitan pernapasan. Jadi mungkin itu saja untuk presentasinya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4.
terlibat termasuk infeksi, polusi udara, paparan zat berbahaya, alergi, dan gaya hidup tidak sehat. Selain itu, pencegahan juga sangat penting seperti menghindari paparan polusi udara, tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjalani gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan sistem respirasi. Mungkin hanya itu bisa saya simpulkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih pada kelompok 4. Ibu tambahkan lagi ya. Iya. Nah, jadi untuk gangguan pernapasan pada manusia itu banyak. Salah satunya asma, pneumonia yang sudah kalian jelaskan tadi, astikpi, kemudian apalagi kanker paru, TBC, orang bilang itu tidak bisa sembuh. Jadi TBC itu bisa sembuh dalam jangka waktu pengobatannya selama 6 bulan. Kemudian apalagi? Bronkitis. Nah, bronkitis. Sudah namanya bronkitis berarti menyerang bronkus. Kemudian teknologi yang berkaitan dengan pernapasan manusia, sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu adalah pulmonator yang digunakan ketika ada seseorang yang tenggelam. Alat itulah yang akan digunakan. Kemudian apalagi ada yang dikenal dengan selang pernapasan yang biasa digunakan ketika kita dirawat inap di rumah sakit. Tapi ini hanya kriteria penyakit tertentu. Yang kita pernah lihat? Kemudian apalagi ada yang namanya spirometer, mengukur kondisi paru-paru dengan melihat grafik, membandingkan grafik paru-paru sakit dengan yang normal. Kemudian upaya agar kita tidak terdampak atau tidak memiliki penyakit gangguan pernapasan. Yang pertama, pola hidup sehat, makan bergizi, sering berolahraga. Yang paling penting jauhi polusi dengan menggunakan masker. Jangan merokok. Kalau ada pacarnya yang merokok jangan dekati. Nah, jadi itulah kesimpulan untuk materi hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu ada pertanyaan sedikit mengenai refleksi pembelajaran hari ini ya. Pertanyaannya hanya 5. Silakan diisi, Ibu kasih waktu sekitar 2 menit dari sekarang. Diisi ya sesuai dengan apa yang kalian rasakan hari ini. Waktu 2 menit tidak lama ya, langsung diisi. Jadi isi yang jujur ini ya, supaya ini tolak ukur nanti. Apa yang telah kamu pahami setelah mengikuti pelajaran hari ini? Kemudian hal apa yang kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Apa yang Anda dapat memahami penjelasan materi yang saya berikan ini biar dan diberikan. Yang keempat, apakah Anda telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi mana yang belum dikuasai? Apa harapan kamu terhadap pembelajaran hari ini? Sudah? Belum. Waktu 2 menit tidak lama ya. 1 menit.
Jangan lupa tulis nama dengan kelas. Sudah? Sini. Ini sudah? Tulis nama. Habis waktu. Ya? Habis. Dia bilang tidak apa-apa lagi. Yang lain gimana? Yang sudah selesai silakan bukunya masukkan semua laci. Kita persiapan prospes ya. Ya? Ini sudah? Kamu tadi sendiri? Yang sudah selesai silakan masukkan bukunya ke dalam laci yang ada di atas tadi ada pulpen. Artinya itu ya. Oke, terima kasih hasil refleksinya untuk hari ini. Selanjutnya kita lanjut ke post test. Jangan lupa tulis nama ya. Waktu kurang lebih 2 menit ya. Jangan lupa tulis namanya. Semuanya diam ya. Silakan kerjakan sesuai hasil sendiri.
jauhi rokok. Dengan jauhi karena rokok merupakan salah satu polusi yang dapat mencemari lingkungan. Nah, karena kalian sudah mengetahui tadi kan, baik dia punya gangguan teknologi yang membantu pernafasan maupun dia punya upaya